Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran tak hanya dihuni oleh menteri tetapi juga wakil menteri. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang membantu pemerintahan Prabowo Subianto berasal dari latar belakang militer. Salah satu di antaranya diketahui militer anggota TNI aktif dan lainnya sudah tercatat sebagai purnawirawan TNI. Nah, siapa sajakah mereka? Berikut ini menteri dan wakil menteri dari militer Kabinet Prabowo Gibran. Sugiono. Kita mulai dari sosok orang dekat Prabowo Subianto, yakni Sugiono. Di Kabinet Merah Putih, Sugiono ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri. Purnawirawan TNI Angkatan Darat sekaligus politikus Partai Gerindra ini sempat menjadi prajurit Kopassus pada tahun 2002 sampai 2004 dengan pangkat terakhir Letnan 1. Ia pensiun dini setelah ditarik oleh Prabowo masuk ke Partai Gerindra dan menjadi salah satu anggota Dewan Pendiri Partai. Di politik, Sugiono sempat menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dan sebenarnya terpilih kembali untuk periode 2024-2029. Gimana nih menurutmu? Main lu pengganti Ibu Retno Marsudi ini. Udah sepadan nggak? Komen di bawah ya. Agus Harimurti Yudhoyono. Sosok yang satu ini dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih. Sebelum terjun di dunia politik, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merupakan prajurit TNI Angkatan Darat dengan masa karir selama 16 tahun. Ia memutuskan pensiun dari kemiliteran dengan pangkat akhir mayor karena ayahnya, Presiden ke-6 Indonesia Pak SBY, melalui Partai Demokrat mendorongnya maju di Pilkada Jakarta pada 2017 lalu. Namun hasilnya ia kalah. Sekarang AHY masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan di periode pemerintahan Jokowi yang lalu, ia juga sempat menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang. Iftita Sulaiman Suryanagara. Purnawirawan TNI AD dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel dipercaya oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Transmigrasi, pecahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, Iftita Sulaiman Suryanagara merupakan politikus Partai Demokrat. Ia juga memutuskan pensiun dini pada tahun 2019 lalu karena reformasi TNI mengamanatkan militer untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik dan bisnis. Karena itu, Iftita Sulaiman memutuskan pensiun dini setelah dinas 20 tahun di militer. Sungguh-sungguh pertaruhannya, guys. Muhammad Herindra. Jenderal Bintang 3 Purnawirawan ini dipercaya Presiden Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya Muhammad Herindra menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi masa kerja 2020 sampai 2024. Kedekatan Herindra dan Prabowo di Kementerian Pertahanan inilah yang menjadikannya diamanahkan untuk mengisi pos penting di Republik ini. Syafri Samsudin. Purnawirawan militer dengan pangkat akhir Letnan Jenderal ini ditunjuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Prabowo Gibran. Dengan demikian sosoknya menggantikan posisi Prabowo sebagai Menhan. Selama karirnya, Syafri pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli TNI 2001, Kepala Pusat Penerangan TNI 2002, dan menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan 2005 sampai 2010. Selepas pensiun sebagai prajurit pada tahun 2010, lalu Syafri langsung dipercaya membantu pemerintahan, antara lain selama periode kedua pemerintahan Presiden SBY sebagai Wakil Menteri Pertahanan 2010 sampai 2014 dan sebagai Asisten Menteri Pertahanan bidang Manajemen Pertahanan 2019 sampai 2024. Sosoknya dikenal sebagai sahabat Prabowo.
Teddy Indrawijaya. Kamu pasti sudah kenal banget nih sosok pria satu ini, sebab ia selalu viral di media sosial. Nah, Teddy Indrawijaya atau yang akrab dikenal dengan nama Mayor Teddy ditunjuk oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Sekretaris Kabinet atau Seskap di Kabinet Merah Putih. Selama ini adalah ajudan Prabowo saat masih menjadi Menteri Pertahanan. Saat ini Teddy masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI AD. Belum ada penjelasan dari Kostrad atau TNI AD mengenai status penugasannya sebagai Wadan Yunif Dirgahayu setidaknya sejak 26 Februari 2024 setelah dirinya ditunjuk menjadi Seskap. Ya, konsekuensinya mesti pensiun dini sih. Anto Mukti Putranto. Nah, di Kabinet Merah Putih, Anto Mukti Putranto dipercaya oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sebelumnya, ia juga menduduki jabatan yang mentereng sebagai Asisten Khusus Matra Darat bidang alutsista, kala Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi. Adapun jabatan terakhir dari Jenderal Purnawirawan Bintang 3 ini adalah Komandan Kodiklat TNI AD. Nah, AM Putranto bakal bertanggung jawab memberi dukungan strategis dan operasional selama Prabowo Subianto menjabat Presiden. Luhut Binsar Panjaitan. Di antara orang-orang dekat yang diberi jabatan di Kabinet Merah Putih, bisa dibilang Luhut Binsar Panjaitan paling top. Di usianya yang sudah 77 tahun, ia diberi 2 tugas oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni sebagai penasihat khusus bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. 2 posisi ini semakin memperkuat rekam jejak karir Luhut sebagai Purnawirawan Jenderal Kehormatan TNI dalam pemerintahan. Setelah sebelumnya ia juga dipercaya menjabat menteri oleh 2 presiden yang berbeda. Si opung yang satu ini memang susah disenggol ya guys. Doni Ermawan Taufanto. Nah, Doni Ermawan Taufanto ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Ia merupakan purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Marsikal Madya atau Jenderal Bintang 3. Sebelumnya Doni juga pernah menjabat sebagai Sekjen Kementerian Pertahanan, sisa jabatan 2020 sampai 2024, yang saat itu dipimpin oleh Prabowo sebagai menterinya. Masih dalam lingkaran orang-orang di sekitar Prabowo yang diberi jabatan ya guys. Osi Dermawan. Purnawirawan TNI AD ini dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nah, pangkat terakhir Osi Dermawan saat memutuskan pensiun dini adalah Mayor. Hal tersebut ia lakukan sebab kala itu ia dipercaya menjadi staf pribadi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang di Partai Demokrat, Osi Dermawan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan dianggap sebagai orang kepercayaan Pak SBY. Lodewijk Friedrich Paulus. Kader Partai Golkar ini dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2024-2029. Lodewijk juga merupakan pensiunan militer dengan pangkat akhir Letnan Jenderal. Di militer, ia pun pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Dan setelah pensiun, pada akhirnya ia berkarir di politik sejak tahun 2016 dengan bergabung di Partai Golkar. Nah, di Golkar, Lodewijk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal periode 2017-2024. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan masa tugas 2019-2024. Bambang Eko Suharyanto. Nah, nama berikutnya dari kalangan militer yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih adalah Bambang Eko Suharyanto. Ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Sekretaris Negara di Kabinet yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Nah, sebelumnya Bambang Eko Suharyanto adalah purnawirawan Marsikal Muda atau Jenderal Bintang 2 TNI Angkatan Udara yang pernah menjabat sebagai staf ahli Menhan Bidang Sosial di era Presiden Jokowi.
Bisa dibilang sosoknya masih berada di lingkaran terdekat Presiden Prabowo. Didit Herdiawan. Terakhir ada sosok Didit Herdiawan. Dia adalah Laksamana Madya atau Jenderal Bintang 3 Purnawirawan TNI Angkatan Laut yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Merah Putih. Nah, sebelumnya Didit juga pernah menjadi ajudan Presiden SBY periode 2004-2009. Lalu tahun 2012 ia ditunjuk sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut dan pada tahun 2014 ia dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan TNI AL. Di samping itu, Didit juga sempat menjabat sebagai Asisten Khusus Menhan Bidang Matra Laut periode 2019-2024. Lagi-lagi ya guys, masih orang dekat yang pernah kerja dengan Prabowo di Kemenhan. Nah, dari nama-nama menteri kalangan militer yang Mimin sebut tadi nih, siapa nih sosok yang kurang familiar di mata kalian dengan kerja-kerjanya selama ini? Komen di bawah dong. Thank you, Bit Lovers.